Oh, Satria cool banget nih fotonya nih. Oke, kita mulai ya. Di sini tentang metode greedy. Ya. Greedy diambil dari bahasa Inggris, berarti rakus, tamak, loba, serakah. Ya. Prinsip greedy ya dalam metode greedy, take what you can get now. Jadi ambil apa yang bisa kau dapatkan sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya prinsipnya cara perhitungan ya, dari cara perhitungan dalam pembuatan listing algoritma ya. Nah, ini salah satunya dengan metode greedy ya. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Nah, kemudian greedy adalah strategi pencarian untuk masalah optimasi berbasis prinsip. Pada setiap tahap, pilih solusi paling baik. Dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Ya. Nah, ini algoritma greedy termasuk sederhana dan tidak rumit. Menurut Santosa dan Ai 2017. Nah, jadi sama seperti metode pencarian, searching yang kemarin kita sudah pelajari, ya. Kemudian ada metode quick search, ya. Kemudian ada banyak metode pencarian ya. Apalagi kemarin yang pertama linear search ya, linear search, kemudian metode quick search, bubble, sorting ya, sorting ya, itu yang sorting. Nah, kalau yang searching ada lagi metodenya ya, saya agak lupa kemarin ya. Ada yang ingat Kak yang kemarin tentang searching apa saja? Kalau sorting kan kemarin ada bubble, kemudian ada quick sort, ya, lalu ada apa lagi? Ada yang masih ingat Kak? Quick sort, bubble, terus merge, Bu. merge sort, ya, misal terus Insertion sort, Bu. insertion, terus apa lagi? Ada 5 kalau nggak salah ya. Satu lagi apa? Selection sort, Bu. Selection sort, ya benar. Kalau yang searching, metode searching apa saja? Binary search. Binary search ya. Lalu Linear, Bu. linear. Kemudian di linear dan binary itu ada apa di binary-nya? Di binary search. Metode searching-nya apa? Masih ingat nggak? Cara pencariannya. Nah, bagaimana konsep pencariannya dengan metode searching? Cara pencariannya dilakukan dengan apa? Misal, masih ingat nggak Misal? Kemarin kita Iya, Bu. ya. Kemarin pencariannya berdasarkan apa? Ya lupa, Bu. Wah, ini mesti di-review lagi nih ya. Kita kemarin tentang pertemuan 11 harus di-review ya. Kalau metode greedy nanti sama ya dalam pencarian sebuah solusi ya dari sebuah pemecahan masalah. Nah, sekuensial atau linear ya. Kemudian binary search ya. Nah, ini binary search. Pencarian max min ya. Teknik straight max min. Gimana kalau best case, average case, dan worst case.
Ya, base case seperti apa, kemudian bagaimana teknik divide and conquer ya, divide ya, DNC divide and conquer dibagi ya. Kemudian sudah selesai. Untuk latihannya nanti saya kasih sekalian pas kuis aja ya, jadi nggak sekarang. Nah, ini metode searching yang kemarin ya. Untuk yang sekarang kita tentang metode greedy. Ya. Untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama fungsi tujuan atau utama, yang kedua nilai pembatas atau constraint. Ya, ini untuk metode greedy ya, metode greedy. Kemudian proses kerja metode greedy untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input. Nah, ini n input adalah jumlah input ya, jumlah masukan dalam sebuah masalah ya, dalam setiap masalah. Nah, n input data yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan. Jadi ada fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin ya, atau visible solution atau visible sets ya, yaitu bila telah memenuhi fungsi tujuan atau objektif ya. Jadi dalam pemilihan metode greedy tergantung dari jumlah permasalahannya ya, berapa jumlah n inputnya. Oke ya, saya lanjutkan. Contoh permasalahan optimasi ya. Di sini ada masalah penukaran uang. Yang pertama, diberikan uang senilai A, ya, kemudian tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Kemudian berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Ya. Dan ini diberikan sebuah nilai uang A. Nah, tersedia banyak koin, yaitu satu ya, koin 1, nilainya 1, 5, 10, 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara ya. Nah, caranya untuk yang 32 koin, kan nilai A-nya ini adalah 32 koin. Ya. Dia supaya dapat 32 koin, kalau pakai koin 1 berarti kan kita harus tambah 1 sampai dia sampai ke 32. Ya, satunya ini sampai ada 32 koin. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan menggunakan 5, koin 5. Ya, kalau pakai koin 5, kita bisa ya, 5 ditambah 5, tambah 5, tambah 5. Kemudian, nah ini pencampuran nih. Nah, ini kan bisa pemecahan masalahnya tergantung bagaimana kita mencari solusi yang optimal. Ya. Kalau misalkan kita pakai koin 1 semua, berarti kita butuh 32 koin. Tapi kalau misalkan kita ini di dicampur gitu ya, dicampur koin 5, kemudian koin 10 dan koin 1. Maka membutuhkan 7 koin. Ya, koin 5, 1, 2, 3, 4. Kemudian koin 10 1, koin satunya 2. Nah, ini membutuhkan 7 koin. Bagaimana kalau misalkan kita mencampur lagi koin 10 dengan 1? Ya, koin 10-nya 3. Ada 1, 2, 3. Kemudian ditambah koin 1, tambah koin 1. Ini membutuhkan 5 koin. Nah, kita cari yang paling minimum dalam menjumlahkan sampai 32 koin ini. Nah, ternyata di sini kan ada koin 25. Ya, koin 25. Nah, kita masukin aja koin 25. Koin 25-nya kita masukin, tambah koin 5, tambah koin 1, ditambah koin 1. Dan ternyata dia hanya membutuhkan 4 koin. Jadi mencari solusi yang paling optimal ya dari pemecahan masalah. Supaya nggak sama seperti kita memecahkan permasalahan di listing program ya. Kita cari solusinya gimana caranya nanti keluarannya itu hasilnya bagus, kemudian lebih cepat dalam pencarian misalkan. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ada 32 koin ya.
Berarti kita gunakan koin yang 25, koin 5, ditambah koin 1, ditambah koin 1. Ya, dari sekian cara, nah ini yang paling optimal, yaitu hanya membutuhkan 4 koin. Gitu. Kemudian metode greedy yang ada ya dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama ada optimal on-tape storage problem. Ya, ini berarti optimalisasi dalam penyimpanan tape ini kayak pita gitu ya, dalam apa sih? Misalkan kita kan kalau dulu kan penyimpanannya itu kan kayak kaset gitu ya, masih pakai pita kaset ya. Kan pada saat perjalanannya itu kan membutuhkan apa sih? Dari pita 1 sampai pita keberapa gitu. Ya, dia kan harus berurutan. Ya, harus berurutan. Ya, jadi penyimpanannya juga sama, harus berurutan. Itu menggunakan optimal on-tape storage problem. Yang kedua, knapsack problem. Nah, knapsack problem ini penyimpanan dalam sebuah tas. Misalkan kita mau memasukkan banyak barang di dalam tas tersebut dengan kapasitas tasnya berapa gitu, berapa kilogram. Nah, kita harus mencari solusi supaya tasnya itu beratnya pas, ya, kemudian barang bawaan yang kita bawa itu sesuai gitu yang dibutuhkan gitu. Itu untuk knapsack problem. Yang ketiga, minimum spanning tree problem. Nah, minimum spanning tree problem ini pencarian jarak dalam memecahkan suatu masalah ya. Yang paling pendek ini kan minimum spanning tree problem. Ya, ini kasusnya misalkan dalam sebuah perjalanan ya. Nah, tree-nya ini maksudnya dalam sebuah, bukannya pohonnya ya, tapi dalam sebuah perjalanan. Kemudian shortest path problem ya, shortest ini berarti mencari permasalahan yang paling terpendek. Ya, jalur yang paling terpendek. Gitu. Ya. Nanti kita lihat yang pertama di sini optimal on-tape storage problem. Ya. Permasalahannya adalah bagaimana mengoptimalisasi storage ya atau memori ya dalam penyimpanan gitu ya dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Nah, misalkan terdapat N program yang akan disimpan di dalam pita atau tape. Nah, kalau teknologi pita itu kan dulu kita pakai di kaset gitu ya, terus kita pakai di disket ya, disket masih ingat kan ya, disket yang kan ada yang disket kecil, ada yang disket yang besar. Nah, disket yang besar itu kan tengahnya itu pasti ada pitanya. Nah, bagaimana kita menyimpan program atau data ke dalam pita tersebut? Ya. Pita tersebut mempunyai panjang maksimal sebesar L. Ya, masing-masing program yang akan disimpan mempunyai panjang L1, L2, L3 sampai Ln. Ya. Nah, ini tergantung dari banyaknya program yang bisa dimasukkan. Ya, ini L1, L2 ini. Cara penyimpanan adalah penyimpanan secara terurut. Nah, sekuensial. Nah, kalau kita kan nggak mungkin ya kita menyimpannya itu pitanya, maksudnya pita 1, terus kita mau nyimpan lagi di pita nomor 3, kan nggak bisa. Harus berurutan. Ya, jadi pita 1, pita 2, pita 3, dan seterusnya. Ya, karena konsepnya adalah sekuensial. Ya, lalu, nah ini ya, L1, L2, L3, sampai Ln. Persoalannya adalah bagaimana susunan penyimpanan program-program tersebut sehingga L1 ditambah L2 tambah L3 ditambah Ln ya sama dengan L. Nah, pemecahannya ya, pemecahannya dilakukan dengan jika program-program tersebut disimpan dalam order ya, misalkan adalah order I, ya, I ini adalah order ya, kemudian yaitu J, maka sama dengan, nah ini sigma, N-nya ini adalah jumlah bilangannya, kemudian K sama dengan 1, ya, TIK, ya, TIK.
maka akan didapat, nah ini mean retrieval time atau MRT ya, MRT, mean retrieval time atau MRT sama dengan sigma TJ per N ya, kemudian J sama dengan 1. Oh ya, di sini nggak ada ini ya. Nah, saya buka di Word dulu deh untuk supaya gampang buat jelasinnya. Saya buka di Word. Kita lanjutkan ini ya, teknik masalah. Jadi mean retrieval time atau MRT. Sebentar ya. Ini MRT ya, mean retrieval time, kemudian optimal storage sama dengan DI sama dengan sigma N, di sini J sama dengan 1, K sama dengan 1. Nah ini I-nya ini adalah order ya, order IK ya. Nah kita langsung masuk aja ya ke contoh soalnya. Misal terdapat 3 buah program, ya berarti N-nya sama dengan 3, karena ada 3 buah program. Kemudian masing-masing mempunyai panjang program, ini ya L1, L2, L3. Ya, di mana nilainya adalah 5, 10, dan 3. Tentukan urutan penyimpanannya secara berurutan atau sekuensial agar optimal. Ya. Oke, dari program tadi ya 6 buah. Berarti sekarang kita lihat dulu. Di sini kan diketahuinya adalah N sama dengan 3. N sama dengan 3. Di mana L ya, L1, L2, L3. Di mana nilainya adalah 5, 10, 3. 5, 10, dan 3. Nah. Oke. Sekarang berarti kita lihat dulu rumusnya ini ya. Karena sigma, berarti kan sigma ini adalah penjumlahan. Ya. Sigma ini adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan sebelumnya. Ya. Jika kita menggunakan sigma, berarti kita menjumlahkan dari bilangan yang ada di dalam program ini. Ya. Yang kita cari adalah optimal storage. Ya. Ini kan ditanya, tentukan urutan penyimpanannya secara berurutan atau sekuensial agar optimal. Ya. Nah, berarti nah, sebentar ya, mohon maaf agak berisik. Sebentar ya. Ini D
file ini adalah program yang bisa dimasukkan ke dalam tape tersebut ya, atau pita tersebut. Maka kita gunakan di sini Sigma insert di sini Sigma. Agak susah juga ya nyari Sigmanya ya. Sigma. Nggak enaknya gini kalau kita ngajar secara online, dia agak susah buat papan tulisnya. Saya ganti ke share ini dulu ya, whiteboard ya. Nah, kalau ini kan berarti Sigmanya gini ya. Jadi nggak bagus ya. Kalau di papan tulis enak banget ya. Ya, gini Sigmanya ya, berarti N. Kemudian di sini ada DL ya. Sama dengan, nah ini ya, IJ ya. J sama dengan 1, J sama dengan Nurul Baiti, koneksinya nggak bagus ya Nurul. Kemudian di mana J-nya ini adalah, sekarang sini J, sini adalah L ya. Oh sorry, K. K sama dengan 1, ini L, ini I, ini K. Nah, LIK. Betul. Nah, Sigma ini kan berarti jumlah atau total. Ya, penjumlahan. Atau pakai kalau misalkan di Excel kan ada sum range ya. Nah, ini Sigma, jadi penjumlahan dari data-data yang ada. Ya, kalau di sini kan berarti program-program yang bisa dimasukkan ke dalam pita tersebut. Nah, berarti kita masukkan di sini berdasarkan nilai 5, 10, dan 3. Ya, 5, 10, dan 3. Kita lihat di sini ordering. Orderingnya ini adalah urutan. Ya, kalau misalkan urutan 1, 2, 3. Berarti urutan 1, 2, 3 di sini adalah urutan 5, 10, dan 3. Ya, 5, 10, dan 3. Ini ordering ya. Ordering ini adalah urutan. Nah, urutannya ini adalah 1, 2, dan 3 itu. Ya, ordering. Kemudian, nah ini panjangnya. Panjang. Ya. Kalau orderingnya 1, 2, 3. Nah, berarti panjangnya adalah, saya pakai deh tabel ya, biar gampang enak biasanya. Nggak kelihatan ya. Masih kelihatannya ke sini ya. Share. Share screen.
Ada 6 ya. Aduh, habis waktu. Oke. Ordering panjang, dan ini D1, ini MRT-nya. Nah, min retrieval time-nya ya. Ini ordering 1, 2, 3, di mana nilainya adalah 5, 10,3 ya. Kemudian D1-nya berarti kita masukkan karena kan sum range ya. Rumusnya yang ini tadi nih. Rumusnya yang tadi saya jelasin di sigma tadi. So, ini rumusnya yang ini ya. Rumusnya yang ini. Ya, jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilainya karena di sini panjangnya 5, 10, 3 ya. Sigma itu kan berarti penjumlahan ya. Kita menjumlahkannya ini berdasarkan yang pertama adalah angka 5. Ya, angka 5. Kemudian ditambah karena tab itu kan berarti kita jumlahnya kan berdasarkan pita pertama tadi. Ya, ketika masuk ke pita kedua berarti kita tambahkan lagi pita pertama. Ya, berarti pita pertamanya adalah nilainya 5 ya, ditambah 10. Kemudian ditambah ya pita yang ketiga di sini ya. Program yang ketiganya. Program yang ketiganya adalah angka 3. Tapi kita bukan masukkan angka 3-nya langsung. Ya. Karena tadi kan di sini ada sumnya ini adalah penjumlahan dari ya, nilai yang sebelumnya. Ya. Berarti kita tambahkannya adalah nilai yang 5 ditambah 10 ditambah 3. Nah, sama dengan 5 ditambah 15, 20, 20 ditambah berapa jadinya nih? 18 ya, berarti 38. Nah, ini baru yang program yang pertama. Kalau kita ordernya ini berdasarkan yang pertama, kedua, ketiga berurutan. Nah, jadi kita gitu loh maksudnya ya. Kita mau menyimpan program ke dalam sebuah pita ya. Kita cari yang mana yang paling optimal. Ya, yang maksudnya yang paling pendek gitu. Ya, jadi dari setiap pita kita order satu-satu. Ini kan kalau ini order yang 1, 2, 3 ternyata membutuhkan sebanyak 38. Ya, 38. Berarti nanti dalam urutan pita tersebut kita nyusun itu nanti ada 38 gitu. Ya. Nah, sedangkan ya ini kita cari itu satu-satu ya. Kalau misalkan 132 mohon maaf ya. 132 berarti kita mulai dari ini kan 1 3 2 berarti 5 kemudian 3 kemudian baru 10. Nah, cara penjumlahannya juga sama. Berarti kita mulai jumlah dari yang angka 5 dulu. 5 ditambah 5 tambah 3, 5 ditambah 3, kemudian ditambah, nah yang ketiganya adalah 10, berarti 5 ditambah 3 ditambah 10. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, 5 ditambah 8 adalah 13, 13 ditambah
18. 13 tambah 18 adalah 31. Maka 31. Ya, kita cari ininya dulu ya, nanti baru kita hitung MRT-nya. Kemudian kalau misalkan ordernya 2, 1, 3. Ya, 2, 1, 3 berarti angka 10, kemudian angka 5, kemudian angka 3. Nah, kita masukkan di sini 10 ditambah, kemudian 10 ditambah 5, kemudian ditambah, nanti kalau mati join lagi ya. 10 tambah 5, kemudian 10 ditambah 5 ditambah 3. Maka 10 tambah 15 adalah 25, 25 tambah 18, 25 tambah 18 berarti 43 ya. 43. Nah, ini banyak sekali nih ya urutannya ini. Ya. Kemudian kalau kita pakai yang 2,3,1. Ya, berarti urutannya adalah 10,3,5. Kita hitung berarti di sini satu-satu. 10 ditambah 10 ditambah 3, kemudian ditambah 10 ditambah 3 ditambah 5. Nah, ini adalah 10 tambah 13, 23, 23 ditambah 18, berarti 41. Ya. Terus kita cari lagi kalau yang 3, 1, 2. 3, kemudian 1, 2. 3, 1, 2 nilainya adalah 3, kemudian 5, kemudian 10. Maka kita jumlahkan lagi 3 ditambah 3 tambah 5, 3 tambah 5, kemudian ditambah 3 tambah 5 tambah 10. Nah, kita dapatkan 8 tambah 3, 11, 11 tambah 18, berarti 29. Terus kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi di sini 3, 2, 1. Ya, ordernya 3, 2, 1. 3, 2, 1 berarti 3, 10, kemudian 5. Nah, berarti kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 10, kemudian ditambah 3 ditambah 10 ditambah 5. Nah, berarti 3 ditambah 13, 16, 16 ditambah 18. 16 tambah 18 adalah 34. Nah, berarti yang kita dapatkan, yang kita cari adalah yang terpendek. Ya, dari order yang sudah kita cari, ternyata yang terpendek ini adalah yang di order 3, ya 29 ini, 3, 1, 2 ini. Ya, 3, 1, 2 ini. Nah, ini bisa saja kita pakai, kita cari berdasarkan yang terpendek di sini. Terpendek ini maksudnya gimana urutannya? Kan kita sekuensial, ya sekuensial. Berarti kita harus urutkan dulu, ya urutkan dulu. Caranya kita cari aja berdasarkan yang paling terpendek ini adalah yang angka 3, ya berarti angka 3 duluan. Kemudian angka 5, kemudian angka 10. Ya. Nah, caranya seperti itu. Kita cari urutannya aja dulu. Dari masing-masing program yang bisa kita masukkan ke dalam tab-nya nanti. Ya. MRT-nya ya berarti rumusnya yang tadi nih. Rumusnya adalah, nah ini sigma TJ dibagi N. Tadi kan jumlahnya ini ya, sigma yang sudah didapatkan ini masing-masing tab ya. Masing-masing tab. Kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi N. N-nya ini adalah jumlah banyaknya program. Ya, maka di sini 38 dibagi 3. Nah, ini min retrieval time-nya ya. 38 dibagi 3, kemudian di sini 31 dibagi 3, kemudian 43 dibagi 3, kemudian 41 dibagi 3,
Kemudian 29 dibagi 3, kemudian 34 dibagi 3. Ya, ini jumlahnya, kemudian